Oke, sekarang kita membicarakan tentang pertidaksamaan. Poin pertama yang harus lo ingat adalah pertidaksamaan itu nggak sama kayak persamaan. Nah, bedanya apa aja nih? Nah, ini di sini gue jelasin. Kalau persamaan, misal gue punya x kuadrat ditambah 5x tambah 6 sama dengan 0. Berapa nilai yang memenuhi? Kalau nggak 3, 2. Ya nggak? Dan jawaban dari persamaan ini itu berupa titik. Sedangkan kalau pertidaksamaan, misal gue punya x tambah 7 lebih dari 10. Nah, berapa nilai yang memenuhi? Gue kurang 7 gitu kan. X lebih dari 3. Nah, ini jawabannya itu berupa selang. Artinya, misal gue punya garis bilangan, jawabannya itu nggak hanya titik 3 doang gitu. Tapi yang lebih dari 3 itu nilainya semua adalah nilai-nilai yang memenuhi pertidaksamaan ini. Nah, itu poin pertama dari pertidaksamaan. Itu bedanya. Jadi kalau pertidaksamaan, dia itu hasilnya selang, bukan titik. Nah, terus sebagai aturan, misal gue punya pertidaksamaan X lebih dari 2 dan X lebih dari sama dengan 2. Terus gue mau gambar di garis bilangan. Nah, kalau tidak ada sama dengan berarti ini artinya si 2-nya ini nggak termasuk nilai X ini kan. Nah, itu digambarkan dengan titik bolong. Nah, jadi gitu. Ini kalau digambar gini artinya nilai 2-nya itu nggak termasuk jawaban dari pertidaksamaan ini. Sedangkan kalau yang ada sama dengannya, dia pakai titik yang isi. Nah, gitu. Nah, berikutnya apa efeknya dari gituan gitu? Dari yang di atas tadi apa efeknya? Kalau di persamaan, kita tahu itu berlaku postulat kan? Gimana sih? Berlaku postulat ya. Postulatnya bunyinya gini. Kalau ada persamaan segitiga, kotak sama dengan segitiga, persamaan ini akan terus berlaku walaupun dia diapa-apain, asal perlakuan yang diberikan itu sama rata yang kanan sama kirinya. Jadi, misal gini nih. Misal gue punya persamaan 2 sama dengan X. Ini gue kali 2. 4 sama dengan 2X. Terus gue kurang 4 misalnya. Jadi 0 sama dengan 2X min 4. Nah, persamaan ini akan terus benar selama perlakuannya sama terhadap ruas kanan dan kirinya. Jadi mau dikali apapun, dikali minus, kayak dikali positif, ditambah, dikurang, dibagi, itu akan tetap sama nilainya gitu. Asal dia perlakuannya sama. Misalnya kanan dan kiri sama-sama dikali 2, atau sama-sama dikurang 4. Nah, ternyata kalau di pertidaksamaan, postulat ini nggak berlaku. Misal, gue punya 4 kurang dari 9. Gue tambah 2. Jadinya 6 kurang dari 11. Masih berlaku nggak? Berlaku. Terus gue kali 2. 12 kurang dari 22. Berlaku nggak? Berlaku.
12 kurang, sorry. Nah, sekarang ini gue kurangnya 1. 11 kurang dari 21. Berlaku nggak? Berlaku. Nah, sekarang ini gue kali minus 1. Minus 11, minus 21. Berlaku nggak? Enggak. Karena minus 11 itu tidak lebih kecil daripada minus 21. Jadi kalau ada pertidaksamaan dia dikali minus, dia tandanya balik. Ya. Nah, sekarang kenapa bisa gitu? Kenapa kalau dia dikali minus, tandanya jadi berbalik? Sederhana. Misal, gue punya garis bilangan nih. Ini 0 di sini. Gue punya bilangan A sama B. Nah, kita tahu kalau di garis bilangan itu yang posisinya lebih kanan itu nilainya lebih besar kan? Jadi kondisinya di sini A itu kurang dari B. Nah, sekarang gue kali minus 1. Apa yang terjadi? Ketika dua bilangan ini gue kali minus, dia jadi pindah ke sini kan? Nah, minus A di sini, minus B di sini. Nah, ternyata minus A-nya jadi lebih kanan daripada minus B. Jadinya tandanya begini. Yang asalnya A kurang dari B, ketika dikali minus, dia jadinya begini hasilnya. Minus A lebih dari minus B. Oke, bisa dipahami ya? Oke, mantap. Nah, berikutnya gimana nih kalau ada pertidaksamaan? Gue pangkatin nih sekarang. 2 kurang dari 3 benar? Benar. Sekarang gue kuadratin dua-duanya. Jadinya 4 kurang dari 9. Masih benar nggak? Masih benar. Kalau gue punya minus 2 kurang dari minus 3. Oh, sorry, salah. Kurang dari minus 1 deh. Ini gue kuadratin. Masih berlaku nggak? Coba, min 2 kuadrat berapa? 4. Min 1 kuadrat 1. Bener nggak nih? Enggak. Jadi kalau dia bilangan minus dikuadratkan atau pangkat genap lainnya, dia tandanya berbalik. Karena bilangan minus, misalnya minus 2, kita kuadratin. Ini artinya sama aja kan kayak kita minus 2 dikalikan dengan bilangan minus, yaitu minus 2. Kita ingat tadi kalau dikali minus, tandanya jadi berbalik. Oke. Nah, sekarang gimana nih kalau gue punya bilangan minus? Sekarang dua-duanya gue pangkatin ganjil nih, 3 misalnya. Tandanya berubah nggak? Apakah jadi minus 8 lebih dari minus 1? Enggak. Kalau pangkatnya ganjil, dia tandanya tetap. Nah, kenapa bisa gitu? Karena kalau kita pangkatnya ganjil, misalnya pangkat 3 nih, gue punya bilangan minus 2, gue pangkatkan 3. Itu kan sama aja dari minus 2, gue kaliin dengan bilangan ganjil, gue kaliin dengan bilangan ganjil. Sama aja kan? Gue minus 2 dikali bilangan positif. Ya enggak? Satu lagi, gue punya minus 2 pangkat 5. Ini sama aja kayak minus 2 dikali bilangan minus, kali bilangan minus, kali bilangan minus, kali bilangan minus. Minus kali minus, plus.
Minus kali minus plus. Plus kali plus. Plus. Sama aja kayak minus 2 dikali bilangan plus. Jadi tandanya tetap. Oke, bisa ya? Nah, sekarang gue mau recap dikit nih. Recap. Yang pertama, tadi kita tahu bahwa pertidaksamaan itu hasilnya adalah selang. Nah, jadi misal gue punya pertidaksamaan X kurang dari A, maka jawaban dari ini gambarnya adalah A kurang dari itu. Yang kedua, kalau tanda pertidaksamaannya itu nggak ada sama dengannya, misalnya lebih dari atau kurang dari, di garis bilangan dia digambarkan dengan titik bolong. Sedangkan kalau yang ada sama dengannya, dia digambarkan dengan titik isi. Berikutnya, kalau ada pertidaksamaan dikalikan dengan bilangan negatif, berapapun itu bilangan negatifnya, tandanya berubah, berbalik. Berikutnya, kalau ada bilangan negatif nih di pertidaksamaan, dipangkatkan dengan bilangan yang genap, misalnya 2, 4, 6, 8, 10, seterusnya, bebas berapa yang penting genap, dia tandanya jadi berbalik. Nah, tapi kalau dia dipangkatkan dengan bilangan ganjil, misalnya 3, dia tandanya tetap. Oke. Bisa. Nah, sekarang gue mau ngejelasin konsep dan atau. Nah, logika nih sekarang nih, logika dasar. Apa syarat dan, apa syarat atau? Kalau dan, misal ada A dan B. Lu boleh naik motor kalau lu bisa nyetir dan lu punya SIM. Nah, kalau di pertidaksamaan, mana nilai yang memenuhi dari syarat X lebih dari 5 dan X kurang dari 9? Mana nilai yang memenuhi? Oke, pertama dari kiri dulu ya. 5, nilainya lebih dari 5. Ini dari kanan 9, naik ke kiri. Mana nilai yang memenuhi syarat dan ini? Coba 0 misalnya. 0 kurang dari 9? Ya. 0 lebih dari 5 nggak? Enggak. Jadi nilai 0 nggak memenuhi syarat ini. Karena syarat dan itu dia dua-duanya harus terpenuhi. Jadi nilai mana nih yang lebih dari 5 dan kurang dari 9? Yang pastinya nilainya yang berada di antara 5 dan di antara 9. Itu sudah pasti nilainya memenuhi syarat dan ini. Jadi nanti hasil dari dan itu pasti hasilnya di antara X kurang dari 9, X lebih dari 5. Nah, sekarang gimana kalau atau? Apa syarat atau? A atau B? Syarat atau itu dia syaratnya terpenuhi jika salah satunya A atau B itu terpenuhi. Misal gua punya X lebih dari 5 atau X kurang dari 2. Mana nilai yang memenuhi? Oke, gambar dari kiri ada 5, daerahnya yang lebih dari 5. Dari kanan ada 2, daerahnya ke sini.
Nah, berapa nilai yang memenuhi? Ambil misal 0. 0 memenuhi ini enggak? Ya, 0 memenuhi ini enggak? Enggak, 0 enggak lebih dari 5. Nah, tapi karena syaratnya atau, nilai 0 itu memenuhi syarat ini. Begitu juga dengan 0 kan kurang dari 2 nih. Berarti dia memenuhi salah satu syarat dong. Nah, begitu juga dengan yang nilai yang lebih dari 5. Dia memenuhi salah satu syaratnya. Nah, jadi kesimpulannya, kalau atau itu nanti hasilnya pasti gabungan gitu. Jadi ini ntar digabung. Nilai yang memenuhinya digabung gini, yang lebih dari 5 memenuhi, yang kurang dari 2 memenuhi. Jadinya gini, nilai yang memenuhi ini adalah X yang kurang dari 2 atau X yang lebih dari 5. Oke, bisa ya? Nah, sekarang gue punya soal nih. X lebih dari 7, X plus 7, itu nilainya lebih dari min 1 dan kurang dari 3. Mana nilai yang memenuhinya? Kita pengen tahu X-nya berapa kan? Ya udah gampang aja. Tinggal kurang 7 gitu kan. Supaya nanti si ini di tengah sisa X doang. Min 1, min 7, min 8, X plus 7 dikurangi 7, X 3, min 7, minus 4. Jadi nilai yang memenuhi adalah X lebih dari min 8 dan kurang dari minus 4. Gambarnya min 4, min 8, ini min 4, darahnya yang tengah-tengah. Nah, sekarang gue punya soal kayak gini. Berapa nilai yang memenuhinya? Jangan gini deh. X plus 9. Nah, berapa nih nilai yang memenuhinya? Nah, kalau gini, kita bisa ngerjain satu-satu dulu. Yang pertama, yang ini, yang sebelah kiri nih. Yang kedua, yang sebelah kanan. Pertama, yang kiri dulu nih. X plus 1 kurang dari 2X min 3. Kita pengen tahu X ini. Pindah-pindah ruas. Pindahin kiri semuanya ya. Jadi X min 2X tambah 1 plus 3 kurang dari 0. X min 2X min X tambah 4 kurang dari 0. Jadi X-nya lebih dari 4. Ini yang kiri. Sekarang yang kanan. 2X min 3 kurang dari X plus 9. Pindahin kiri semua. Jadi X min, yang X pindahin kiri, yang angka pindahin kanan. 2X kurang X. X kurang dari 9 tambah 3. 12. Nah, udah dapat nih jawabannya. Nah, sekarang kita kan pingin nilai X-nya berapa gitu. Di antara kedua ini itu berapa. Nilai X-nya itu berapa gitu. Jadi, si dua ini kita gabung. Nilai mana? Nilai ini harus lebih dari 4 dan kurang dari 12. Nilai yang mana yang memenuhi? Kita gambar lagi aja kalau susah. 4 nilainya ke kanan. Yang 12 nilainya kiri. Sama kayak yang dan yang tadi. Berarti daerah yang memenuhi adalah yang di antara. Jadi jawabannya adalah
X lebih dari 4 dan X kurang dari 12. Oke, bisa? Mantap. Nah, sekarang gimana nih kalau gini nih? Mana nilai yang memenuhi dari X plus 2 lebih dari 7 dan 2X min 1 kurang dari min 3? Nah, berapa nilai yang memenuhi? Oke, lu coba pause dulu videonya, lu cari jawabannya, nanti kalau nemu baru play lagi. Oke? Nah, ini kalau soal kayak begini, kita kerjain satu-satu aja dulu. Yang ini X-nya berapa, yang ini X-nya berapa. Oke? Ini yang kiri, kita kurang 2 gitu kan. Jadi X lebih dari 5. Yang kanan, 2X tambah 1 nih, dua-duanya. Jadi sisanya 2X, ini min 3 tambah 1, min 2. Dibagi 2. Jadinya X kurang dari min 1. Nah, sekarang yang dicari adalah nilai yang lebih dari 5 dan yang kurang dari minus 1. Coba gambar, langsung gabung aja ya. Min 1 di sini, min 1 sini 5. Nilai kita cari nilai yang kurang dari min 1 dan yang lebih dari 5. Ada nggak nilai yang kurang dari 1 sama dan nilai yang lebih dari 5? Nggak ada. Jadi, tidak ada nilai yang memenuhi. Oke. Tidak ada nilai yang memenuhi. Oke. Oke, soal berikutnya. Santuy. Seperti biasa ya, nanti lu pause dulu baru coba lu kerjain. X plus 1 kurang dari 2X min 5 kurang dari X plus 5. Berapa nilai yang memenuhi? Oke, ini sama kayak yang tadi ya soalnya. Kita kerjain dulu yang kiri, baru yang kanan. Nah, yang kiri nih, X plus 1 kurang dari 2X min 5. Berarti ini pindah ke kiri, minus X. Yang angka pindah ke kanan. Minus 6. Kali minus. Jangan lupa, kalau kali minus tandanya berubah. Sekarang yang kanan. 2X min 5 kurang dari X plus 5. Set, hajar aja kan X-nya ke kiri jadi X, terus yang ini ke kanan jadi 10. Nah, sekarang mana nilai yang lebih dari 6 dan kurang dari 10? Ini 6, 10. Nilai yang lebih dari 6 dan kurang dari 10. Ini gambarnya gue gabung ya biar menghemat aja. Nah, kita tahu kan kalau dan itu pasti hasilnya di antara. Jadi pasti jawabannya yang beririsan. Jadi jawabannya adalah X lebih dari 6 dan kurang dari 10. Atau X berada di antara 6 dan 10. Oke, saya mantap. Dari tadi kita ngomongin yang basic-basic. Sekarang udah mulai agak advance sedikit. Di pertidaksamaan itu ada yang namanya titik kritis. Nah, artinya ini tuh adalah nilai pembuat 0. Nah, maksudnya gimana bro? Nah, gini.
Misal gue punya X, aduh, jangan ini ganti warna. Misal gue punya pertidaksamaan X plus 4 lebih dari 8. Ini kita kanannya ubah jadi 0. X min 4 lebih dari 0. Nah, yang dimaksud titik kritis adalah nilai yang membuat si ini tuh jadi 0. Berapa titik kritisnya? TK titik kritis. Yang buat sini jadi 0 berapa? 4. Karena 4 kurang 4, 0 kan? Nah, kalau gue gambar di garis bilangan, di sini misalnya 4. Nah, ngaruhnya titik kritis tuh di sini. Kalau kita masukin nilai lebih dari 4 ke pertidaksamaan ini, dia hasilnya lebih dari 0 apa kurang dari 0? Positif apa negatif gitu maksudnya. Masukin 5, 5 kurang 4. 1, positif kan? 10, sejuta, kurang 4. 999 sekian, positif kan? Nah, bisa dipastikan, yang di sebelah kanan yang 4 ini, itu hasilnya positif. Sedangkan yang di kiri, masukin misalnya 3. 3 kurang 4. Min 1. Nah, terus pasti ke sana min terus. Minus, minus, minus. Nah, sedangkan dari pertidaksamaan ini, kita pingin si X min 4 ini hasilnya lebih dari 0 kan? Berarti yang positif. Nah, berarti daerah hasilnya adalah yang positif. Nah, sekarang kalau gue punya X min 4 dikali X min 2 kurang dari 0. Mana daerah yang memenuhinya? Bingung kan? Nah, disinilah konsep dari titik kritis ini kita pakai. Sekarang kita bagi dua dulu deh, kita kotak-kotakin misalnya. Yang ini gue sebut kotak 1. Yang sebelah kanan gue sebut kotak 2. Berapa titik kritis dari kotak 1? Tentunya 4 kan. Nah, sekarang berapa titik kritis dari kotak 2? 2, ya nggak benar. Nah, sekarang kalau kita masukin nih si kotak 1 lebih dari 4, hasilnya positif apa negatif? Positif, ya nggak? Terus kirinya udah pasti negatif. Terus yang kotak 2, kalau kita kasih lebih dari 2, positif. Aduh, nggak rapi banget dah. Positif, ya nggak? Kirinya negatif. Nah, di soal ini kan kedua kotaknya dikaliin kan? Nah, sekarang gimana hasil kali dari kedua ini? Sini ada 2, sini ada 4. Kita garisin deh biar lurus. Nah, nggak baca lurus dah. Nah, positif kali positif. Positif. Negatif kali positif. Negatif. Negatif kali negatif. Negatif. Nah, salah. Positif. Nah, mana daerah yang memenuhi nilai ini? Kita pingin hasil dari kedua kotak ini hasilnya itu negatif, ya nggak? Jadi, hasilnya adalah yang tentunya yang negatif. Yang ini yang negatif. Daerah hasil jawabannya tuh ini, yang negatif ini. Oke? Nah, ini penting banget. Konsep ini harus paham. Kalau nggak paham, coba ulang-ulang lagi sampai paham. Soalnya nanti penting banget, apalagi kalau kita udah masuk ke nilai mutlak. Oke? Nah, terus satu hal lagi yang ingin gue sampaikan.
Misal next time ada soal lagi misalnya. X min 5 dikali X min 3 kurang dari 0. Enggak deh, lebih dari 0. Nah ini nggak perlu kita bikin satu-satu kayak gini. Kita bisa langsung bikin satu garis bilangan aja yang terdiri dari semua titik kritisnya dimasukin. Berapa aja tuh? 3, 5 kan? Nah terus, dari kanan ke kiri itu langsung aja asal plus, min, plus. Terus yang diminta ada yang lebih dari 0. Berarti yang positif kan? Berarti jawabannya adalah yang ini. Kenapa bisa gitu? Oke, kita coba aja nih. Kalau kita masukin nilai lebih dari 5, ambil misalnya berapa deh? 10. 10 kurang 5, 5 positif kan? 10 kurang 3, 7 positif kan? Positif dikali dengan positif, positif. Makanya pasti yang lebih dari 5 ini positif semua. Nah, terus kenapa yang tengah ini negatif? Kenapa bisa selang-seling gitu? Coba kita masukin 4 nih. 4 kurang 5, min 1. Negatif kan? 4 kurang 3, positif. Negatif dikali positif, negatif. Jadi kenapa yang tengah ini negatif? Karena salah satu kotaknya ini negatif nilainya. Terus coba lagi, kalau 2 nih. Misal masukin 2 kurang dari 3 kan? 2 kurang 5, negatif. 2 kurang 3, negatif. Negatif kali negatif, positif. Nah, oke. Jadi kalau next time ada soal kayak gini nggak lagi, langsung aja ya. Oke. Nah, tapi ntar. Sekarang gimana kalau soalnya kayak gini? Minus X plus 5 dikali X minus 2 kurang dari 0. Nah, berapa titik kritis ini? 2 sama 5. Enggak. Terus tandanya gimana nih? Apakah sama plus min plus? Enggak sama. Kenapa? Soalnya coba kalau kita masukin lebih dari 5, 6 misalnya. 6 masukin ke X ini. Min 6 tambah 5, negatif. 6 min 2, 4, positif. Negatif dikali positif, negatif. Nah, kesananya ke kirinya baru positif, negatif, selang-seling. Nah, jadi kalau mau langsung gitu, lihat dulu nih, cobain. Masukin di sebelah kanan sebelah kanan titik kritisnya itu, dia menyebabkan si pertidaksamaan ini negatif atau positif. Atau nih, gue biasanya pakai cara kayak gini. Daripada supaya nanti tetap dari kanan kiri itu plus min plus, ya, persamaan ini gue ubah aja dulu. Jadi ini misalnya minusnya keluar nih, supaya sininya positif semua. Jadi minus X min 5 dikali X min 2 kurang dari 0. Nah, ini biar hilang gimana? Kali minus. Kali bilangan aja. Kali minus 1. Jadi X min 5 kali X min 2. Tandanya berubah, lebih dari 0 gitu. Udah gitu langsung aja hajar, karena udah depannya plus-plus bentuknya kayak gini gitu. 5, 2, plus min plus. Yang diminta yang mana? Yang negatif. Oh, berarti yang ini jawabannya. Gitu, oke. Nah, sekarang gue punya X min 3 dikali dengan X min 2 kurang sama dengan 0 dan X min 3 per X min 2 kurang dari 0. Yang kiri dulu nih. Ini berapa kalau ini? Titik kritisnya 2, 3. Plus, 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 min, plus. Yang ditanya yang minus. Ini jawabannya. Nah, sekarang kalau pecahan gimana nih?
Gimana, ayo? Berapa titik kritisnya? Gak usah bingung, ngerjainnya sama aja. Titik kritisnya berapa pembuat nolnya? Yang atas pembuat nolnya 3, yang bawah 2. Berarti sama kan, 2, 3. Terus daerahnya gimana? Sama kan, plus, min, plus. Yang cari yang negatif. Ayolah. Ini kenapa bisa sama? Padahal 1 kali 1 bagi. Kenapa bisa sama? Ayo. Karena di pertidaksamaan itu yang penting adalah nilai mana yang menyebabkan dia positif, nilai mana yang menyebabkan dia negatif. Jadi, walaupun bentuknya beda kayak gini, itu jawabannya bisa sama kayak gini. Oke. Nah, sekarang gue punya X min 3 dikali dengan X min 1 dibagi X min 2 kurang dari sama dengan 0. Nah, ini muncul sama dengan ini sekarang nih. Berapa nilai yang memenuhi? Kita gambar. Titik kritisnya berapa? 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Nah, plus minnya gimana? Karena depan X-nya plus semua, ya udah berarti sama dari kanan ke kiri itu plus min. Kalau nggak yakin coba masukin sendiri aja. Nah, terus yang diminta yang mana? Yang kurang dari sama dengan 0. Jadi yang negatif nih. Ini dan ini. Nah, terus tapi kita lihat dulu nih di sini. Ini kan pecahan. Jadi kalau 1 boleh nggak dimasukin? Boleh, karena kalau 1 dimasukin hasilnya 0. 0 bagi berapapun ini 0 bagi min 2 0. 0 sama dengan 0 kurang dari sama dengan 0 nggak? Iya, berarti 1 masuk ya. 3. 0 kurang dari sama dengan 0. Iya, benar masuk ya. Nah, sekarang 2 nih. Kalau 2 dimasukin, berarti bawahnya jadi 0. Penyebutan jadi 0 nih. Apakah bisa gitu? Bilangan dibagi 0 terus hasilnya kurang dari sama dengan 0. Gak bisa. Jadi di sini 2-nya bolong. Oke. Jadi tetap perhatiin nih tentang syarat-syarat yang dasar banget kayak pecahan gini, kayak penyebutnya nggak boleh 0, atau nggak lihat syarat ini nih, dia yang diminta yang kurang dari sama dengan 0, itu tetap perhatiin ya yang hal-hal kecil gitu, karena itu penting banget dan sering buat salah. Oke, sekarang kita main yang ada kuadrat atau pangkat-pangkatnya. Sekarang gue punya X min 2 kuadrat lebih dari 0. Oke, gimana nih? Hah? Ini sama aja kan kayak X min 2 dikali dengan X min 2. Ya enggak? Nah, dari yang kiri 2. Terus dari yang kanan 2 juga. Yang kanannya positif, kanannya positif, kirinya negatif. Kanannya yang ini juga sama, positif, yang negatif. Nah, sekarang yang ditanya adalah kuadratnya, yaitu hasil kalinya. Sini 2, positif kali positif. Positif, negatif kali negatif, positif. Nah, bisa kita lihat nih, kalau yang dikuadratkan atau pangkat genap lainnya, kayak misalnya ini pangkat 4, pangkat 6, 8, 10, dan seterusnya, itu dia hasilnya
positif semua nih. Oke. Jadi hasil dari pangkat genap ini itu pasti positif, lebih dari 0 semua. Nah, ya terus kenapa kalau dikuadratin hasilnya positif semua? Nah, gini. Misal gue punya x min 2 sama ya kuadrat dikali x min 1 lebih dari sama dengan 0. Berapa nilai yang memenuhinya? Nah, karena kita udah tahu nih yang kotak yang kiri ini, dia itu hasilnya selalu positif. 2, sini positif, positif. Terus yang satu, yang x min 1, yang kanan. Ini 1, kalau masukin kanannya dia positif. Kalau masukin yang sebagainya dia negatif. Nah, yang diminta adalah hasil kali kedua ini. Berapa tuh? Hasil kalinya adalah 1, 2, plus kali plus adalah plus, plus kali plus adalah plus, plus kali min, min. Dananya yang mana? Yang lebih, yang positif. Berarti yang segini, ini jawabannya. Nah, ini dengan kita tahu bahwa kalau yang pangkatnya genap itu pasti positif, ini bisa mempersingkat pengerjaan soal. Lebih cepat ngerjainnya gitu. Nah, sekarang biar kerasa nih ya. Gue punya soal kayak gini. X min 5 kuadrat dikali X min 3 pangkat 5 dikali X min 1 per X min 2 pangkat 3 dikali dengan X min 4 pangkat 4 kurang dari sama dengan 0. Nah, loh, gimana nih? Hah? Gimana? Nah, karena kita udah tahu kalau yang pangkat genap itu nilainya selalu positif, kita boleh nih ngerjain yang pangkatnya genap terakhir. Nah, maksud lu gimana? Kayak gini maksudnya. Kita bikin garis bilangan yang terdiri dari titik kritis yang pangkatnya ganjil. Berapa aja nih? 1, 3, 2. Berarti 1, 2, 3. Terus kita masukin angka yang lebih dari 3. 10 misalnya, 10 kurang 5, 5 positif. 10 kurang 3, 7 positif. Ini positif juga, positif, positif. Nah, berarti di sini positif. Ke kirinya selalu min plus min. Ya. Terus yang daerah yang ditanya adalah yang kurang dari sama dengan 0, berarti yang negatif. Nah, gitu. Nah, terus kita lihat nih, 1, 2, 3-nya boleh nggak masuk ke pertidaksamaan ini? Memenuhi nggak dia? Kita masukin 1, coba. 1 sini aman, 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 aman. Nah, kalau masukin sini, 1 kurang 1, 0. 0 kurang dari sama dengan 0 nggak? Iya, berarti satunya isi. Kalau 2, aman, aman, aman. Sini aman. Sini 0. Pecahan boleh nggak penyebutnya 0? Nggak boleh. Jadi di sini bolong. 3. 3 karena 3-nya di atas. Boleh berarti titiknya isi. Nah, berarti jawabannya adalah X kurang dari 1 digabung dengan atau misalnya X lebih dari 2 kurang dari sama dengan 3. Udah selesai belum? Belum. Yang ini belum dikerjain, yang pangkatnya genap. Nah, baru nih kita abis ngerjain yang ganjil, kita ngerjain yang genap. Masukin titiknya. Sini 4, sini 5. 4 dimasukin sini. Nggak bisa, soalnya penyebutnya nanti 0. Berarti 4 dibolong. Nah, 5.
5 masukin sini. Karena 5-nya di atas, jadinya nanti 0. 0 kalau sama dengan 0. Iya, berarti 5 boleh masuk. Jadi jawabannya nggak cuma ini doang. Ditambah lagi dengan X sama dengan 5. Nah, kenapa nih 4 nggak masuk? Ya karena 4 kalau dimasukin, ya emang nggak bisa, karena emang nggak memenuhi gitu kan. Nah, jadi pertidaksamaan itu nggak menutup kemungkinan juga bahwa hasilnya itu bisa berupa titik. Ya. Oke, satu lagi nih sebelum kita masuk ke mutlak. Nah, gue punya X min 1 dibagi X kurang dari 2. Nah, biasanya sini 0 kan, sekarang angka selain 0. Gimana kalau gini? Kali silang X min 1 2X gitu? Salah, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena kita nggak tahu si X ini nilainya positif atau negatif. Sedangkan kalau negatif, kalau di pertidaksamaan kan, kalau dikali negatif dia berubah tanda kan. Nah, kecuali kalau lu udah tahu misal nilai X-nya positif apa negatif. Kalau nilainya positif, ya udah tinggal kaliin. Kalau nilainya negatif, ya tinggal balik tanda. Sedangkan kalau di sini kita nggak tahu kan X-nya positif apa negatif. Ya kan? Jadi nggak boleh langsung kali silang. Nah, terus solusinya gimana kalau kayak gini? Solusinya adalah, aduh, kok gitu sih? Solusinya adalah kita pindah ruas. Nah, jadi 0 yang kanannya. Terus samain penyebut. 1x minus 2x per x gitu kan, samain penyebut. Nah, x dikurangi 2x min x, terus ini sisa min 1 per x kurang dari 0. Kita positifin dulu ya, berarti dikali minus, kali min 1, berarti x plus 1. X, ingat, kali minus tandanya berubah. Baru deh lanjut, titik disnya berapa aja nih? Udah min 1, 0. Masukin lebih dari 0, positif negatif hasilnya? Positif. Masukin aja coba 1 tambah 1 positif. Bagi 1 positif. Sininya negatif positif. Yang daerah yang diminta adalah yang positif. Berarti yang ini daerahnya. Nah, min 1 boleh nggak masuk sini? Boleh. 0 boleh nggak masuk sini? Sorry. Min 1 tambah 1, 0. 0 lebih dari 0 nggak? Nggak, berarti nggak boleh. 0. Masukin sini? Nggak boleh juga. Nah, jadi jawabannya X kurang dari min 1 atau X lebih dari 0. Oke, bisa ya? Jadi kayak gitu. Kalau ada per X, jangan langsung main kali silang. Kecuali lo udah tahu X-nya positif atau negatif. Oke, sekarang kita masuk ke nilai mutlak. Nah, apa tuh nilai mutlak? Gampangnya gini. Jadi semua bilangan itu dia ada versi positifnya, ada juga versi negatifnya. Nah, nilai mutlak itu dia selalu mengambil nilai yang positifnya. Jadi nilai mutlak itu dia selalu positif. Nah, by definition, mutlak tuh gini. Mutlak dari kotak, ini mutlak bisa fungsi ya kayak X atau bilangan 10, 4, minus 7 gitu ya. Dia hasilnya akan sama dengan kotak kalau si kotaknya positif. Sedangkan dia hasilnya akan minus kotak kalau si kotaknya negatif. Maksudnya gimana? Nah, gini.
gua punya mutlak dari 4 dan mutlak dari min 4. Nah, berapa hasilnya? Kita lihat dulu nih, yang dalam mutlak ini, si kotaknya ini positif apa negatif? 4 positif apa negatif? Positif ya. Jadi dia hasilnya adalah kotak itu sendiri. Jadi hasil dari mutlak 4 adalah 4. Next. Mutlak dari min 4. Dia negatif kan? Nih, negatif kan? Kalau si kotaknya itu negatif, maka hasilnya adalah versi minusnya dari si kotak itu. Hasilnya 4. Sekarang kalau gue punya mutlak X, hasilnya berapa? Tergantung X-nya positif apa negatif. Kalau si X-nya positif, dia hasilnya akan sama dengan X. Tapi kalau X-nya negatif, dia hasilnya akan minus dari X. Oke? Nah, biar kebayang, gue kasih contoh soal. Mutlak dari X plus 1. Nah, sama dengan berapa nih? Kemungkinannya ada 2 kan? Sama, balik ke definition. Dia hasilnya akan sama dengan si kotak itu sendiri. Kalau si kotaknya itu positif. Sedangkan dia hasilnya akan versi minus dari si kotak kalau kotaknya itu negatif. Oke, bisa ya? Nah, satu lagi deh. Gue punya X min 7. Aduh, jelek. X min 7, gue mutlakin. Berapa hasilnya? Sama. Ada 2 kemungkinan. Dia hasilnya akan sama dengan kotak itu kalau si kotaknya dari awal memang sudah positif. Sedangkan dia hasilnya akan versi minus dari si kotak kalau si kotaknya pada awalnya udah negatif. Oke, bisa. Nah, kenapa nih kita bikin 2 kemungkinan gini? Karena kita nggak tahu si X-nya ini berapa. Dan ketika si X ini dimasukkan ke sini, apakah dia jadinya positif atau negatif? Kita nggak tahu. Makanya jadi ada masing-masing 2 kemungkinan kayak gini. Oke, bisa ya? Mantap. Nah, beda nih kalau X-nya diketahui misalnya. Misal X, gue punya X kurang dari 3. Ini informasi ya. Nah, sekarang berapa hasil dari mutlak X tambah mutlak dari X plus 1? Berapa ya? Karena kita udah tahu nih si X-nya diketahui, dia tuh bilangannya kurang dari 3, berarti negatif terus kan? Nah, kalau X ini negatif, dia hasilnya gimana? Versi minus dari si X itu. Oke? Ditambah, misal masukin nih min 2, min 2 masukin sini. Negatif kan hasilnya? Berarti hasilnya adalah versi minusnya dari X plus 1. Oke, lanjutin. Min X, min X, min 1. Jadi, min 2X, min 1. Oke. Nah, sekarang gimana kalau gini? Gue punya 0. X lebih dari 0 kurang dari 3. Pertanyaannya, mutlak X tambah mutlak 2X plus 1 minus 5 min X. Berapa hasilnya? X di antara 0 dan 3. Berarti dia ini positif kan?
Itu positif. Ini kalau positif, ya udah hasilnya dia sendiri. Ini, masukin nilai X-nya, misalnya berapapun, dari 0 sampai 3, hasilnya pasti positif juga. Jadi dia tetap sama kayak gitu. Nah sekarang yang ini, kalau gue masukin angka terbesarnya, misalnya 3 ke sini, 5 kurang 3, positif kan, ya udah balik sama aja, kayak itu. Sama kayak si kotaknya. Ini minus karena soalnya di min ini ya, minus ya. Oke, lanjutin berapa? X tambah 2X, 3X plus 1, min 5 plus X, sama dengan 4X min 4. Oke. Oke, one more. Diketahui si X-nya kurang dari 2. Gue punya soal. Mutlak dari min 2X tambah X min 4 kurang dari 5. Nah, sekarang gimana nih? Sekarang X-nya dia bisa positif, bisa negatif. Gimana tuh? Gampang aja. Kita masukin nih angka terbesarnya 2. 2 masukin sini. 5 dikurangi 2 kali 2. 5 kurang 4. 1. Positif ya nggak? Apalagi kalau dimasukin 1, dia makin positif aja nilainya. Apalagi kalau negatif, makin positif dia. Oke. Berarti ini 5 min 2X ditambah, masukin nih paling besar angkanya 2. 2 kurang 4 minus. Masukin 1 tetap minus, masukin 0 minus, masukin minus. Makin minus berarti dia hasilnya minusnya dari si kotak. Kurang dari 5. Nah, sekarang tidak sama nih. Oke, lanjut. X-nya dulu. Min 2X, min X. Min 3X, 5 plus 4. 9 kurang dari 5. Min 3X. Kurang dari min 4. Ini gue kali min sepertiga. Berarti X lebih dari, karena dikali minus kan, 4/3. Gambar deh. 4/3 di sini. Ini jawabannya. Bener nggak? Salah. Si X lebih dari 4/3 ini hanya berlaku kalau selama si X-nya kurang dari 2. Jadi si X kurang dari 2 ini jadi syarat lainnya. Nah, jadi jawabannya yang ini. Duh. Jadi jawabannya yang ini. Oke. Mantap. Jadi perhatiin dulu. Hal-hal kecil ini bisa jadi syarat gitu ya. Oke, sekarang gimana kalau gini? Mutlak X kurang dari 4. Nah, ini X yang nggak diketahui. Terus kita minta hasil dari mutlak X ini, dia hasilnya kurang dari 4. Gimana nih? Kita balik aja ke definition. Mutlak kotak itu hasilnya bisa 2. Dia sama dengan kotak kalau kotaknya itu positif. Sedangkan dia akan hasilnya jadi minus kotak kalau kotaknya itu negatif. Nah, maksudnya gimana? Jadi, untuk soal ini, kita bikin aja 2 situasi. Kalau si kotaknya yaitu X itu positif, dan kalau si X-nya negatif. Oke. Kalau kotaknya positif, berarti dia hasilnya kotak kan? Berarti X berarti X kurang dari 4. Sekarang kalau kotaknya negatif nih, si X-nya negatif, dia akan sama dengan min kotak kan? Sama dengan minus X-nya. Berarti minus X, hasilnya tuh minus X. Tulis lagi, kurang dari 4.
Gue kali minus 1. X lebih dari 4. Sekarang gimana jawabannya? Kita gabunglah kedua jawaban ini. Set. Oh sorry, ini minus 4 ya. Nah, 4 kali min 1 min 4 kan. Oke. Nah, bikinlah min 4. Sini 4. X kurang dari 4. Di sini. X lebih dari min 4. Sini. Apa jawabannya? Yang ini. Nah, jadi bisa gue simpulkan nih, kalau ada mutlak X kurang dari 4, itu hasilnya pasti kayak gini. X kurang dari 4 dan lebih dari min 4. Atau X berada di antara min 4 dan 4. Oke, jadi pasti digabung hasilnya tuh. Nah, sekarang gimana kalau gue punya X lebih dari 3? Tadi kurang dari, sekarang lebih dari. Nah, gimana nih? Sama aja, kita balik lagi ke definition. Oke. Mutlak kotak, hasilnya kotak. Kalau kotaknya positif, hasilnya akan sama minus kotak. Kalau kotaknya negatif, di sini kotaknya X juga nih. Nah, jadi gimana? Bikin dua versi. Kalau si X-nya positif gimana? Kalau si X-nya negatif gimana? Kalau X-nya positif, hasilnya tetap kan X lebih dari 3. Kalau kotak X-nya negatif, berarti dia min X lebih dari 3. 2 kali minus 1. Berarti X kurang dari min 3. Terus gimana? Gabung nih jawabannya. Set. Min 3 sini, 3 di sini. X lebih dari 3 ke sini. X kurang dari min 3 ke sini. Berarti jawabannya yang ini. Jadi kalau ada mutlak X lebih dari konstanta, misalnya berapapun, asalnya positif ya, dia hasilnya pasti X kurang dari minus konstantanya digabung dengan X lebih dari konstantanya gitu. Jadi hasilnya atau nanti kalau lebih dari. Atau gampangnya nih, pakai yang konsep yang lebih sederhana. Mutlak X itu bisa kita anggap sebagai jarak. Maksudnya gini. Yang tadi deh, X mutlak X kurang dari 4. Nah, ini bisa gue artiin. Berapa sih jarak yang kurang dari 4? Dari titik 0 ya tentunya. Berarti ke kanannya 4, ke kirinya 4. Berarti yang jarak yang kurang dari 4 yang mana? Yang berada di antara min 4 dan 4, berarti yang ini. Nah, jadi bisa aja anggap kayak jarak. Atau X lebih dari 3. Berapa jarak yang lebih 3? Yang lebih dari 3. Ini 0 sini, berarti sini 3. Sini 3. Jarak yang lebih dari 3 yang mana? Yang berarti ke sini 3. Ini berarti jarak yang lebih dari 3. Ntar ini hasilnya jadi di antara. Yang ini hasilnya jadi gabungan. Oke, bisa ya? Mantap. Oke, sekarang nih gue baru kepikiran. Mutlak X kurang dari min 2. Gimana hasilnya?
Langsung aja kan, karena kurang dari berarti digabung nanti di antara hasilnya. X kurang dari min 2, X lebih dari 2. Bener nggak? Salah. Kenapa? Karena mutlak X itu hasilnya selalu positif. Nggak mungkin hasil mutlak tuh hasilnya kurang dari min 2 alias minus. Nggak mungkin. Ya, jadi hati-hati. Ntar kalau ada soal, pikirin dulu nih, mungkin nggak soalnya kayak begini. Hasil mutlak itu negatif. Oke? Jadi nanti next time soalnya kalau mau dikerjain, dipikir-pikir dulu, baru udah dikerjain. Oke? Nah, berarti kalau gitu gimana nih kalau dia hasilnya nggak akan minus? Misal gue punya mutlak X kurang dari konstanta, ya kan? Mutlak X itu hasilnya pasti positif. Dan yang ininya pun dia nggak boleh negatif, alias harus positif juga kan? Nah, kalau gitu boleh dong. Ini gue kuadratin. Nah, hasilnya nanti gini, X kuadrat kurang dari K kuadrat. Kenapa gitu? Ya iya, karena si nilainya udah pasti positif. Dan kalau positif dikuadratin, lo nggak perlu khawatirin tentang perubahan tanda. Iya nggak? Yang di awal kita tadi pelajarin. Kalau bilangan positif, dikuadratin itu ya tetap positif gitu kan. Makanya boleh dikuadratin. Nah, inilah salah satu cara untuk menghilangkan mutlak. Jadi next time. Enggak deh, udah. Oke, bisa? Mantap.